Oke, baik saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di Oloan King Channel. Salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar nih dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan yang maha kuasa. Di video kali ini, saudara-saudara, di sini kita bisa kembali menyaksikan pernyataan dari Mbak Novi Bule ya. Seperti apa pernyataannya? Langsung saja kita saksikan. Korupsi lagi, Masih buset bersama Mbak deh, Novi nggak Bule, ada saudara-saudara, habis-habisnya ya. dan Korupsi di negeri sentilan tercinta sentilan kita dan ini. sentilan dan Setiap hari seperti kita video sebagai yang dapat kita rakyat saksikan di samping disuguhi oleh info-info para koruptor. Baru-baru aja Kejaksaan Agung menetapkan 7 tersangka dugaan korupsi di Pertamina Patraniaga terkait minyak mentah yang merugikan negara sebesar 193,7 triliun. Wow, fantastis juga nih. Gua jadi penasaran, kira-kira seperti apa respon dan pertanggungjawaban Menteri BUMN Bapak Erick Thohir. Karena biar bagaimanapun dia selaku Menteri BUMN jelas harus bertanggung jawab akan adanya korupsi di dalam tubuh Pertamina. Karena itu adalah bagian dari tugasnya. Kenapa bisa terjadi korupsi? Bagaimana pengawasan seorang Erick Thohir selama ini menjadi Menteri BUMN? Kita lihat kelanjutannya, perkembangan dari korupsi Pertamina ini. Untuk kedua kalinya, Presiden Prabowo Subianto menjatuhkan wibawanya sendiri sebagai seorang presiden dan panglima tertinggi negeri ini di mata dunia internasional, khususnya di mata rakyat Indonesia sendiri. Yang pertama, ketika Pak Prabowo memekikan hidup Jokowi pada saat HUT Gerindra. Seharusnya sebagai seorang presiden, Pak Prabowo itu bukan memekikan hidup Jokowi, tetapi hidup rakyat. Tapi justru dia malah melakukan itu. Yang kedua, ketika peresmian Danantara, dan ini menjadi ramai juga nih ya, gitu kan, di media sosial, di warung kopi, di mana ada perbedaan gestur seorang Prabowo saat bersalaman dengan SBY tetap berdiri tegak, sementara ketika Prabowo bersalaman dengan si Jokowi, dia membungkukkan badan. Dengan dua kejadian ini, masih pantaskah seorang Prabowo Subianto dijuluki sebagai macan Asia? Karena jika kita perhatikan, sikapnya Pak Prabowo tidak menunjukkan bahwa dia sebagai seorang macan Asia, bahwa dia sebagai seorang presiden, tetapi dia malah menunjukkan bahwa dirinya secara tidak langsung tunduk kepada seorang Jokowi. Miris banget. Seharusnya sebagai seorang presiden, Prabowo bisa menunjukkan jati dirinya. Iya, itulah dia pernyataan dari Mbak Novi Bule, saudara-saudara. Kita sudah mendengarkannya. Bagaimana nih menurut tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Sebentar, jangan di skip dulu. Di sini kita kembali membahas hal yang sangat penting juga, saudara-saudara. Dimana itu tentang Prabowo mengucapkan terima kasih ke Jokowi berjuang bentuk bank emas. Dimana Presiden Prabowo Subianto, saudara-saudara, itu mengucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia yang ke-7, Joko Widodo, karena sudah bekerja keras mewujudkan pembentukan bank emas selama lebih dari 4 tahun terakhir ini. Namun kata Prabowo, ia yang menerima takdir sebagai pihak yang meresmikan program bank emas ini, di mana ia mengungkapkan saat berpidato itu di acara peluncuran layanan bank emas di Gade Tower, Jakarta pada tanggal 26 Februari 2025. Dan beliau pun meminta Seskap Teddy Indra untuk menghadirkan presiden sebelumnya yang dianggapnya memiliki jasa besar dalam program yang diresmikan. Kemudian Prabowo mengatakan rencananya bertemu dengan Jokowi besok. Meski begitu, Prabowo tak merinci lokasi pertemuan tersebut, saudara-saudara. Mungkin besok saya akan ketemu Pak Jokowi, saya akan minta maaf Pak Jokowi, Bapak yang bekerja keras dengan menteri-menteri Bapak. Lanjut Pak Prabowo. Dan Prabowo kemudian
berkelakar saudara-saudara, berkelakar banyak menteri-menteri di kabinet Jokowi dulu yang kini masih menjabat di era pemerintahannya. Baginya tak perlu mengganti tim jika tim sebelumnya sudah berjalan bagus. Manajer boleh diganti, tapi kalau timnya masih bagus ya dipakai terus asal kuat. Kan begitu. Kalau nggak kuat ya boleh mundur, tapi kayaknya masih kuat nih. Tegas Pak Prabowo ya. Dan manajer boleh diganti kalau pemainnya masih baik, kita pakai terus untuk kemenangan bangsa Indonesia. Ya, tegas Pak Prabowo lagi. Dan Pak Prabowo kemudian menyinggung sudah banyak mendapatkan berkah lantaran banyak meresmikan program bagus dari yang sudah dikerjakan pemerintah sebelumnya, saudara-saudara. Maksudnya itu adalah pemerintahan Pak Presiden Joko Widodo ya. Ini kayaknya berkahnya banyak aku dapat ya, belum 200 hari aku ya, tapi kok peresmiannya banyak yang bagus-bagus ini. Terima kasih kepada para menteri dan mereka yang bekerja. Lanjut Pak Prabowo. Iya. Baik saudara-saudara, sampai di sini dulu pertemuan kita, pembahasan kita, di mana kita juga sudah mendengarkan pernyataan terbaru dari Mbak Novi Bule. Seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan juga kita sudah membahas tentang di mana Prabowo itu mengucapkan terima kasih ke Jokowi berjuang bentuk bank emas. Dan terima kasih juga buat saudara-saudara yang sudah menonton, yang sudah support aku. Terima kasih. Jangan lupa di like, berikan komentar kalian di bawah, dan please share video ini dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.